anak-anak, jumpa lagi dalam menentukan panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun datar yang sebangun. Salam sehat! Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Perhatikan kedua trapesium berikut ini. Trapesium EFGH dan ABCD adalah dua trapesium yang sebangun. Tentukan nilai X, nilai Y, nilai Z, kemudian panjang EF, panjang BC, dan panjang HG. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Besar sudut X. Sudut X bersesuaian dengan sudut, betul, sudut C. Karena bersesuaian, jadi nilai X sama dengan 22,6 derajat. Oke ya, ini sudut X atau G bersesuaian dengan sudut C. Nah, kalau sudut Y bersesuaian dengan, betul, sudut H di sini ya. Begitu juga E dengan A, F dengan B. Ya, itu sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian perhatikan, sudut C dengan sudut D adalah sudut sepihak, oke? Sudut sepihak. Jadi kalau sudut sepihak, jumlah sudut C dan D sama dengan, betul, 180 derajat. Maka kita bisa mencari nilai Y. Karena sudut D dan sudut C besarnya harus 180 derajat jika dijumlah, maka kita bisa menghitung besar Y, yaitu 180 derajat dikurangi 22,6 derajat, sama dengan 157,4 derajat. Oke, paham? Nah, sudut D atau nilai Y ini bersesuaian dengan, betul, dengan H atau Z. Jadi, nilai Z sama dengan 157,4 derajat ya, sama dengan nilai Y. Oke, paham? Nilai X, Y, dan Z. Kita lanjut mencari panjang EF. Nah, mencari panjang EF, ini kita cari dengan membuat perbandingannya terlebih dahulu. Perbandingan sisi yang bersesuaian ya, ini yang ditanya EF. EF per, ya sebandingnya dengan AB, betul ya. EF per AB sama dengan, betul, kita balik lagi ke sini, EH per AD. Ya, akan sama dengan juga FG per BC. Tuh. Namun kita di sini buat perbandingannya yang tentunya menguntungkan, artinya yang ada angkanya dong gitu ya. EF per AB sama dengan EH per AD. Kan ini sama-sama ada angkanya. Kalau FG per BC, maka kita kan harus tahu dulu BC-nya berapa. Maka kita ambil yang ada angkanya, EH per AD. Oke, nah sekarang kita masukkan angkanya. EF per 16, ya, AB-nya 16, sama dengan EH 15, ya. 15 per AD-nya adalah 20. Nah, 15 dengan 20 bisa kita sederhanakan. Dibagi 5 ya. 15 bagi 5 adalah 3. Kemudian 20 bagi 5 adalah 4. Nah, jadi EF per 16 sama dengan 3 per 4. Kita kali silang nih. 4 kali EF, 4 EF sama dengan 16 kali 3. Oke? Jadi EF sama dengan 16 kali 3 dibagi 4. Ya. Sama dengan 12 cm. Oke? Nah, jadi panjang EF 12 cm. Kemudian, mencari panjang BC. Mencari panjang BC kita pakai perbandingan juga. BC sebanding dengan, betul, dengan FG. Nah, BC per FG sama dengan
Boleh kalian pilih AB per EF karena EF tadi kita sudah ketemu, atau AD per EH. Oke, kita ambil yang BC per FG sama dengan AD per EH di sini ya. Oke, kita masukkan angkanya. BC per 20 sama dengan AD 20 per 15. Nah, kemudian 20 per 15 kita sederhanakan, dibagi 5 juga ya, bisa jadi 4 per 3. Setelah itu gimana? Betul, kali silang ya. Kali silang. 3 kali BC, 3 BC sama dengan 20 kali 4. Oke, maka BC sama dengan, betul, 20 kali 4, 80 per 3. Sama dengan 26, 2 per 3 cm atau 26,67 cm. Oke? Nah, mencari panjang HG. Perhatikan anak-anak di sini. Mencari panjang HG. Nah, ini ya, HG adalah sisi miring. Kita bisa mencarinya dengan cara membuat segitiga siku-siku ya. Kenapa? Karena tadi sisi miring yang satunya itu belum diketahui. Jadi kita tidak bisa memakai perbandingan. Cara lainnya adalah dengan ini segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku pasti nanti hubungannya dengan, betul, teorema Pythagoras ya. Nah, di sini HG, sini ya. HG ini yang dicari. Kemudian panjang ini ya, ini adalah 12 cm. EF tadi kan 12 cm. Kemudian ini 5 cm ya, sisanya. 20 dikurangi, ini kan 15 tadi ya. Jadi 5 cm. Perhatikan segitiga siku-siku. HG adalah sisi miring. Jadi HG pangkat 2 sama dengan, betul, 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ini ya. 144 ditambah 25. Jadi HG akar 169. Akar 169 sama dengan 13 cm. Oke? Baik. Contoh soal yang kedua, mencari sisa karton bagian bawah. Soal ini sangat populer ya anak-anak dalam ujian. Maka kalian harus bisa. Oke, sebuah foto diletakkan pada selembar karton berukuran 50 x 60 cm. Vertikal. Di bagian kanan, kiri terdapat sisa karton selebar 5 cm. Sedangkan di bagian atas foto terdapat sisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, berapa sisa karton bagian bawah foto dan berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Kita jawab. Nah, perhatikan di sini. Tadi ada sebuah foto, ini contoh fotonya ya. Sebuah foto ditempel pada karton. Kartonnya vertikal, ukurannya ya 50 dikali 60 ya, 50 kali 60. Kemudian di bagian kiri, bagian kanan terdapat sisa karton 5 cm. Dan di bagian atas sisanya 3 cm. Yang ditanya bagian bawah foto dan perbandingan luas foto dengan luas karton ya anak-anak. Nah, kita harus buat sketsanya dulu seperti ini ya, supaya jelas. Nah, kemudian ini ada berbagai macam cara untuk menjawabnya. Namun saya memberikan cara yang menurut saya paling mudah dan paling singkat. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita buat perbandingan. Yang pertama ini bagian sisa fotonya ya, 5 dengan 5 kita jumlahkan. Ini ya, per, nah ini sebandingnya dengan yang bagian sini ya. Oke, per 50, oke, akan sama dengan, nah ini sisa bagian atas dengan bagian bawah. Dijumlahkan 3 dengan X, 3 ditambah X per, ya ini sebandingnya dengan ini ya, dengan yang bagian
lebarnya di sini, ya. 3 tambah X per 60. Oke ya. Nah, kita dapat perbandingan seperti ini. Lalu 5 tambah 5, 10. 10 per 50 sama dengan 3 ditambah X per 60. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya anak-anak. 10 per 50 itu 1 per 5. Kalau nggak bisa, jangan. Oke, 1 per 5 sama dengan 3 ditambah X per 60. Lalu kita kali silang nih. 5 kali 3, 15. 5 kali X, 5X ya. Ditambah 5X sama dengan 1 kali 60. Oke, jadi 5X sama dengan 60, ini pindah ruas. Jadi dikurangi 15, betul. 5X sama dengan 45, jadi X-nya 45 dibagi 5, 9 cm. Oke, jadi kita punya sisa karton bagian bawah ini adalah 9 cm. Oke ya. Kemudian yang kedua, perbandingan luas foto dengan luas karton. Oke, kita bandingkan saja. Luas fotonya berarti ini kan panjang kali lebar. Kita cari panjang ini. Nah, ini tadi 50 ya anak-anak. Kemudian ini sisanya 5, ini 5. Berarti kita bisa tahu panjang ini. Betul, 50 dikurangi 5 dikurangi 5. Jadi 40 ya. Oke, panjangnya 40. Kemudian ini lebar fotonya. Karena kita sudah tahu bagian bawahnya, jadi kita bisa, betul, ini ya. Lebar foto berarti 60 dikurangi 3 dikurangi 9, betul. Sama dengan, betul, 48 ya. 60 dikurangi 12 kan anak-anak ini? 60 kurangi 12 adalah 48. Oke, nah luas karton. Kartonnya ukurannya 50 kali 60. Nah, dengan perhitungan, kalian nanti hitung sendiri ya. Dengan perhitungan, kita memperoleh bentuk yang sederhana, yaitu 16 banding 25. Oke, kita punya latihan soal. Kerjakan menggunakan cara. Oke, terima kasih.